Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Putra dengan NIM C5102451009. Untuk hari ini saya mempraktikumkan untuk special test pada HIP dan juga lombal. Baik, untuk yang pertama, untuk pemeriksaan pada HIP, untuk yang pertama itu ada pemeriksaan SLR atau straight leg raises atau bisa disebut juga lasek test. Nanti untuk pasien itu diposisikan pada posisi berbaring, lalu nanti akan dilakukan pengangkatan pada satu kaki pasien dengan sudut 30 sampai 70 derajat. Yang mana nanti positif bila ada timbul nyeri ketika di sudut 30 sampai 70 derajat. Jadi nanti posisinya pada kaki pasien diangkat seperti sini dari 30 sampai 70. Nanti jika pasien merasa melakukan nyeri, berarti itu pasien positif pada pemeriksaan lasek test. Untuk kasus yang sering ditemukan untuk pemeriksaan lasek test ini pada HNP lumbal, yang mana nanti nyerinya itu menjalar, jadi nyeri radikulopati atau nyeri yang menjalar. Lalu untuk pada HNP lumbal juga, yang kedua ada tes cross SLR atau straight leg raises yang melintang, dimana pada kaki yang sehat, misal kaki pada pasien ini yang mengeluhkan nyeri pada bagian yang sebelah kiri, maka nanti akan dilakukan gerakan yang sama seperti SLR yang tadi, namun pada kaki yang sehat. Kalau ini pada kaki yang sebelah kanan diangkat, nanti dengan sudut yang sama 30 sampai 70 untuk positif bila ketika kaki diangkat timbul rasa nyeri yang menjalar pada bagian yang sakit. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fiber test atau bisa disebut dengan pemeriksaan Patrick, di mana nanti untuk pasien untuk bagian kaki itu ada yang difleksikan, itu fleksi lalu diadduksikan pada adduksi dan juga eksternal rotasi. Seperti ini. Nah, sampai membentuk huruf angka 4, yang mana nanti untuk pengetesannya dilakukan penekanan pada area lututnya. Nanti untuk yang pertama dilakukan pada bagian sisi yang dikeluhkan sakit. Jadi misal pasien ini pada bagian yang kiri, maka nanti yang dilakukan fiber test itu bagian kiri, lalu dilakukan penekanan. Ketika penekanan dilakukan dan juga timbul rasa sakit pada area belakang atau posterior dari backnya atau di belakang punggungnya, itu maka dikatakan positif. Lalu untuk tes yang selanjutnya ada tes compression. Untuk tes compression sendiri ini juga dapat dilakukan untuk pada kasus sacroiliacal joint dysfunction. Untuk posisinya pasien diposisikan miring. Nah, nanti untuk biasanya dapat dilakukan untuk pemberian bantal di area keduanya. Ini untuk hipnya difleksikan sekitar 45 derajat, dan untuk badan knee-nya itu 90 derajat. Nanti dilakukan penekanan pada frista iliaca yang superior, dilakukan penekanan di bagian sini seperti ini. Kita lurus seperti ini, di sini seperti ini. Penekanan selama 30 detik. Itu jika pasien sudah mengeluhkan rasa sakit dan nyeri pada bagian belakang, itu bisa dikatakan positif dan itu bisa digunakan tadi pada sacroiliacal joint dysfunction. Selanjutnya itu adalah fair test atau fleksi adduksi dan juga internal rotation, yang mana tesnya nanti pasien diposisikan miring, lalu untuk pada bagian hipnya difleksikan sekitar 45 derajat dan juga untuk knee-nya 90 derajat. Lalu nanti akan dilakukan tadi fleksinya ini sudah fleksi pada rujukan knee, lalu diangkat seperti ini, kaki diangkat,
dan dilakukan adduksi dan juga intrarotasi. Positif bila pada gerakan ini pasien mengeluhkan nyeri pada area bokong. Untuk nyerinya, jika timbul nyeri pada area bokong itu dikatakan positif, dan juga untuk kasusnya yang sering ditemukan itu pada kasus sindrom piriformis.